Halo sahabatku yang dikasihi di dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Johnson, Jesus my Savior. Sahabatku yang dikasihi di dalam Tuhan, beberapa orang bertanya kepada saya bagaimana penjelasan Pak John mengenai Yesus adalah Tuhan, dia adalah Allah. Apakah dia ciptaan, hanya manusia biasa, seperti yang dikatakan oleh pendeta-pendeta yang sedang viral beberapa hari ini. Sahabatku yang dikasihi di dalam Tuhan, dengarkan penjelasan saya. Saya ingin menjelaskan bahwa dalam Alkitab kata Tuhan berasal dari kata Tuan, bermakna Tuan dari segala Tuan, dengan gelar Tuhan ditujukan kepada Sang Pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Kata Yunani kurios diterjemahkan dalam Alkitab lai kata Tuhan atau Tuhan. King James Version Lord, Master, Owner. Dalam Alkitab Perjanjian Baru Yunani kata digunakan diterjemahkan dalam bahasa Ibrani itu adalah Jehovah. Sedangkan kata Theos bahasa Yunani diterjemahkan God. Bahasa Inggris Allah, bahasa Indonesia. Nah, kata ini dipakai sebagai nama gelar, panggilan dari Allah yang benar, pencipta yang maha kuasa. Di dalam Alkitab kita membaca kalimat Nabi dari Tuhan, Rasul utusan Tuhan, malaikat dari Tuhan. Ini menunjukkan adalah Yesus Tuhan, penguasa alam semesta. Yesus adalah Tuhan, pencipta alam semesta. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 10 juga dikatakan, ia adalah di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan Bapa kepada anak tunggal, penuh kasih karunia kebenaran. Dalam Filipi juga dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa hamba, Allah tidak menganggap sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti manusia. Dalam 1 Yohanes 5 juga ayat ke-20, akan tetapi bahwa anak Allah telah datang mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar, hidup yang kekal. Roma 9 ayat 5 juga mereka berkata bahwa bapa-bapa leluhur menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang dipuji untuk selama-lamanya. Dalam Filipi juga dikatakan supaya dalam nama Yesus Kristus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Roma 10 ayat 13, sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi sahabatku yang dikasihi dalam Tuhan, beberapa ayat saja yang saya kutip di dalam Alkitab ini menunjukkan bahwa Yesus Tuhan pencipta langit dan bumi yang datang ke dunia ini mengosongkan dirinya menjadi hamba sama seperti manusia, menyelamatkan manusia, mati di kayu salib, dihukumkan bagi dosa-dosa manusia. Bagaimana mungkin ada pendeta yang berkata bahwa saya tidak percaya Yesus Kristus bukan Tuhan, dia hanya ciptaan, dia hanya manusia. Nah, masalahnya adalah Anda mau memakai standar Alkitab sebagai kebenaran firman Tuhan atau pikiranmu, asumsimu. Nah, kalau saya memakai Alkitab sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, dan iman saya adalah Alkitab. Tidak perlu kita mencari berbagai argumentasi dari manusia, tapi mari kita berdiskusi, berargumentasi dari Alkitab. Bersama saya Johnson, Jesus my Savior.